Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada Sekolah Dasar Negeri 113 Garing 6 Muara Madras 2, tepatnya di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dan saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa pada program pendidikan profesi guru di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah, anak-anak baik semua. Artinya pada hari ini kita semua telah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mana pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kandungan pokok Quran Surat Al-Hujurat. Di mana pada pembelajaran sebelumnya anak-anak telah mempelajari tentang bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Hujurat berkenaan dengan makhraj hurufnya, kemudian hukum-hukum atau tajwid yang terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat tersebut. Jadi untuk hari ini anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu apakah perlengkapan belajar kita hari ini sudah siap semuanya? Ya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa agar pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Kita telah selesai berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu kita belajar tentang kandungan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sebagaimana tadi telah Bapak bacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tadi. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Bapak ingin menjelaskan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ini, di mana kita diciptakan dari sepasang laki-laki dan sepasang perempuan. Anak-anak mungkin bisa mengetahui siapa pasangan laki-laki dan perempuan itu? Ada yang mengetahui? Ada yang tahu? Andin? Pasangan laki-laki dan pasangan perempuan itu siapa? Orang tua. Orang tua. Orang tua itu ada? Ada? Ada?
Artinya kita manusia ini diciptakan dari pasangan laki-laki dan pasangan perempuan. Kemudian Allah menjadikan kita bersuku-suku. Kemudian tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu bersuku-suku, kemudian berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal. Itulah isi kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum Bapak jelaskan secara rinci, Anda perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah gambar sepasang laki-laki dan perempuan memiliki anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Inilah yang Bapak maksud, inilah yang dimaksud dengan Quran surah Al-Hujurat. Quran surah Al-Hujurat tadi, kita diciptakan dari pasangan laki-laki dan pasangan perempuan. Laki-laki itu adalah seorang ayah, dan perempuan itu adalah ibu. Kemudian, pada gambar kedua, silakan Anda perhatikan, ini adalah gambar suku-suku yang ada di Indonesia dengan budaya yang ada. Silakan diperhatikan. Di Indonesia banyak sekali terdapat suku-suku. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Inilah yang disebut dengan keberagaman. Kemudian selanjutnya, gambar ketiga. Ini gambar apa anak-anak? Agama yang terdapat di Indonesia. Siapa yang tahu? Pertama agama apa? Agama kemudian ada agama, kemudian Kristen itu terbagi menjadi dua. Ada Kristen, kemudian Protestan. Silakan Anda perhatikan, ini gambar ada tiga. Ada tiga gambar di depan kelas, ya. Artinya anak-anak sekalian nanti Bapak akan bagikan kelas ini menjadi tiga kelompok. Jadi sesuai dengan barisan yang ada ini, langsung saja Bapak berikan. Ini adalah kelompok satu. Siapa yang jadi ketua kelompok satu? Jadi ketua, silakan kelompok satu. Kemudian ini kelompok dua. Kelompok dua, siapa ketua? Andin silakan jadi ketua kelompok ya, ketua kelompok hari ini. Kemudian ini kelompok tiga. Ini kelompok tiga. Ketua? Ketua kelompok Ananda Aska. Ananda Aska sebagai ketua kelompok. Jadi silakan Ananda sekalian kelompokkan, silakan susun bangkunya seperti biasanya kita belajar kelompok. Silakan Ananda sekalian. Jadi berdasarkan gambar ini, ingat tadi kelompok satu adalah tugasnya adalah gambar yang pertama atau gambar yang ke-1, di mana pada gambar pertama ini ada seorang laki-laki dewasa, kemudian ada perempuan dewasa, kemudian ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Ingat gambarnya anak-anak. Kemudian pada gambar kedua, ini tugas kelompok 2. Tugas kelompok 2 adalah di mana pada gambar ini ada sejenis tarian, kemudian pakaian adat. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Biar sekolah tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan belajar simak guru, mengajar biar kita kelak jadi orang besar. Tertib tentram
perhatikan anak-anak. Jadi sesuai dengan tugas yang Bapak berikan tadi, kalian telah berdiskusi di kelompok kalian masing-masing. Ya. Jadi tugas berikutnya adalah anak-anak sekalian mewakili dari salah satu kelompoknya, siapa saja ditunjuk ketua boleh, atau ketua langsung silakan, untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi sesuai dengan pertanyaan atau soal yang Bapak tampilkan di depan tadi. Yang kelompok pertama silakan dipresentasikan, yaitu gambar pertama, kemudian kelompok 2 gambar yang kedua, kemudian kelompok 3 gambar yang ketiga. Siap anak-anak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar pertama adalah gambar atau foto keluarga, menggambarkan kita dilahirkan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki itu adalah ayah, perempuan itu adalah ibu. Dalam keluarga kita telah memiliki perbedaan. Ada laki-laki, kemudian ada perempuan, ada adik, kemudian ada kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar tadi adalah gambaran macam-macam suku dan budaya. Setelah manusia berkembang biak dan banyak, kemudian Allah menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kita di Indonesia sangat banyak sekali terdapat suku-suku. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, dan masih banyak lagi suku-suku di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih anak-anak, kalian luar biasa mewakili dari kelompoknya. Salah satu dari anggota kelompok telah mempresentasikan hasil dari kerjanya mengamati gambar sesuai dengan Quran surah Al-Hujurat tadi, menyangkut tentang keberagaman, tentang keberagaman. Baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan sedikit menjelaskan atau menambah penjelasan dari teman-teman kita tadi menyangkut tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi. Yang pertama asal usul manusia, yang mana diterangkan oleh kelompok 1 tadi bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, menunjukkan kesamaan derajat antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Artinya anak-anak sekalian, kita di rumah telah memiliki ada laki-laki, ada kakak, ada artinya di rumah saja kita telah memiliki perbedaan. Kemudian yang kedua, ini keberagaman. Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sesuai dengan Quran surah Al-Hujurat tadi, apa tujuannya anak-anak? Agar kita saling mengenal, agar kita saling mengenal. Jadi kita tidak boleh membedakan teman. Siapa saja kita harus berteman. Jangan memilih teman, ya. Berteman dengan orang Jawa, berteman dengan orang Minang, berteman dengan orang Bugis dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga dalam agama, kita tidak boleh membedakan teman. Jangan hanya memilih teman orang Islam saja, tidak boleh. Jika ada saudara kita atau di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah kita terdapat saudara kita yang beragama Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, maka kita juga harus berteman untuk memperluas pergaulan kita. Baiklah anak-anak sekalian, pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, mari kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian anak-anak, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.